Tuban, Kecamatan Gubah, Kabupaten 50 Kota. Dalam jaringan Mnet Radio Pemersatu Hati selalu dinanti. Seru lah backsoundnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Share Mari Pro. Berjumpa lagi di udara bersama Ningsi di program Lentera Ramadan. Edisi hari ini hari Minggu bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1443 Hijriah atau 24 April 2022. Seperti biasa, Lentera Ramadan hadir mengisi ruang dengar sahabat Share Mari Pro dari pukul 17 hingga pukul 18. Dan pastinya kita terhubung dengan 13 stasiun radio, 104,2 Tasya FM Kabupaten 50 Kota, M Radio 91,2 Kabupaten Sijunjung, SKFM 89,7 kawasan Bukit Tinggi, Piaman FM 100,6 Kabupaten Padang Pariaman, 92,0 Garis Pantai FM di Kabupaten Pesisir Selatan. Terhubung juga 87,9 Belibis FM di kawasan Kota Solo sekitar, 91,3 Dharma FM Kabupaten Damasraya, 101,3 Prolibas FM Kabupaten Damasraya, 91,9 Jaya FM Kabupaten Bungo Jambi, 90,8 MC Radio Kabupaten Tebo Jambi. Ada juga terhubung bersama kita 91,5 Arif FM Kota Payakumbuh dan juga 88,3 Radio Prima Angkasa Sarwono Jambi. Dan pastinya kita selalu akan diisi ruang dengarnya ya, dengan tausiah Islami. Dan hari ini kita bersama Ustaz Wike. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita tausiahnya bertemakan apa Ustaz? Insya Allah kita angkat tips mendidik anak berpuasa. Bagus sekali nih tipsnya buat ibu-ibu muda atau calon ibu-ibu nih ya. Oke, mungkin langsung saja nih Ustaz ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, berpuasa adalah suatu kewajiban bagi kita, apalagi kepada orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini adalah pesan Allah kepada kita semua. Wahai orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah puasa. Berbicara masalah puasa, tentu kita menahan dari apa yang membatalkan ibadah puasa kita, mulai daripada terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kita harus menyadari bahwa berpuasa itu adalah suatu latihan bagi mental dan hati kita untuk beribadah kepada Allah. Bagi kita yang sudah mempunyai keluarga, tentu ada yang namanya buah hati yang diamanahkan oleh Allah ke tengah-tengah keluarga kita.
itu merupakan suatu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memberikan suatu amanah yang dititipkan kepada kita yang telah menikah menurut syariat agama Islam. Tidak semua orang yang telah menikah diberikan suatu amanah berupa anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak mungkin orang yang telah menikah bertahun-tahun yang tidak diberikan kepercayaan oleh Allah yang dinamakan dengan buah hati atau anak. Bagi kita yang diberikan suatu amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa anak, maka kewajiban bagi kita sebagai orang tua bagaimana mendidik anak kita supaya tetap berjalan pada agama Allah. Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah tips mendidik anak untuk berpuasa. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, berbicara masalah mendidik, tentunya yang pertama yang diberikan suatu kewajiban untuk mendidik seorang anak adalah tak lain dan tak bukan adalah kedua orang tuanya. Yang sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan ke atas dunia, kata Rasul, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap bayi yang lahir itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir dalam keadaan fitrah suci, enggak ada dosanya, enggak ada salahnya. Fa'abawahu yuhawidani awi nasirani awi majisani. Akan tetapi orang tuanya yang akan menjadikan bagaimana anak yang menjadi seorang Yahudi kah, seorang Nasrani kah, atau Majusi kah, atau menjadikan anaknya sebagai anak yang soleh dan yang solehah. Tentu untuk menjadikan anak sebagai anak yang soleh dan yang solehah, tentu penting bagi setiap orang tua punya suatu hal, suatu tips, suatu hal yang bisa menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh dan yang solehah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, begitu pentingnya anak yang soleh dalam kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita hidup di atas dunia, tapi sampai kepada kematian pun yang namanya anak yang soleh dan yang solehah berguna untuk kehidupan akhirat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila mati anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali ada 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah tak lain dan tak bukan doanya dari anak yang soleh dan yang solehah. Inilah suatu dambaan bagi setiap keluarga kita. Dan setiap orang yang membuat atau yang selalu menilai kehidupannya lebih baik ke depan, maka mengharapkan kehadiran anak yang soleh dan yang soleh dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, bukankah pernikahan itu tujuannya adalah membentuk sakinah, mawaddah, warahmah? Justru itulah pentingnya mendidik anak untuk menunaikan ibadah, apalagi ibadah puasa. Lantas mungkin pertanyaan bagi kita, apa saja tips atau cara atau langkah yang dapat kita ambil untuk menjadikan anak ini untuk selalu berpuasa, atau untuk bisa menunaikan ibadah puasa khususnya pada bulan Ramadan? Yang pertama, dapat kita lakukan dengan cara memperkenalkan
apa yang disebut dengan rukun Islam dan mengamalkan rukun Islam. Ini yang pertama. Ada yang namanya syahadat, ada menunaikan sholat, ada menunaikan ibadah puasa, ada yang namanya menunaikan ibadah zakat, ada pula menunaikan ibadah haji jika sanggup. Poin yang ketiga inilah menjadi suatu alasan bagi kita bagaimana mendidik anak kita untuk menunaikan ibadah puasa. Mungkin di awalnya 1 jam, kita ajarkan mereka dalam sehari itu 1 jam untuk berpuasa, boleh buka. Siangnya atau besoknya bagaimana? 2 jam mungkin. Besoknya lagi 3 jam mungkin. Besoknya lagi setengah hari mungkin. Besoknya lagi mungkin anak akan sanggup menunaikan ibadah puasa 1 hari penuh. Inilah suatu didikan, suatu latihan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya untuk menunaikan ibadah puasa. Perkenalkan rukun Islam dan mengamalkan rukun Islam itu. Yang kedua, banyak bercerita tentang keutamaan puasa. Nah, ini penting bagi kita. Apa saja yang terdapat dalam keutamaan ibadah puasa? Mungkin kita ceritakan semakin banyak kita berpuasa, Allah akan ampuni dosa kita. Ceritakan seperti itu. Mungkin dengan banyak berpuasa, Allah akan mudahkan urusan kita. Berikan pengertian seperti itu. Atau dengan berpuasa, kita akan terjauh daripada sifat tercela. Kita nggak akan bisa lagi bohong, nggak akan bisa lagi dusta, atau nggak akan bisa lagi melawan kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena kita berpuasa. Kalau kita berpuasa lantas kita melakukan dosa, maka nggak sah puasa kita. Berikan atau bercerita tentang bagaimana keutamaan puasa. Yang ketiga, mungkin langkah yang dapat kita ambil dalam mendidik anak untuk menunaikan ibadah puasa itu adalah menjadi contoh dalam berpuasa. Nah, ini penting. Kita sebagai orang tua jadikan contoh bagi anak-anak kita. Jangan malah kita yang berikan contoh, malah kita nggak sanggup untuk jadi contoh. Kita suruh anak kita berpuasa tapi kita nggak puasa. Gimana anak mau berpuasa kalau orang tuanya nggak puasa? Ibda binafsi. Mulai dari diri kita. Bagaimana kita orang tua berpuasa? Mungkin makan sahur, diajak anak makan sahur. Berpuasa begitu juga. Artinya apa? Menjadi contoh dalam kehidupan anak. Rasulullah SAW bukan hanya memberikan contoh kepada umatnya, tapi sekaligus menjadi contoh dalam kehidupan kita. Itulah Rasulullah. Makanya Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan betul-betul sungguh kata Allah, telah ada pada diri Rasul itu contoh suri tauladan yang baik untukmu. Itu kita contoh, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Bagaimana kita menjadikan diri kita contoh bagi anak-anak kita. Kalau ibadah Ramadan atau bulan Ramadan datang, berpuasa kita contohkan kepada anak. Malamnya salat tarawih kita contohkan kepada anak kita. Kita ajak ke masjid. Selanjutnya, dilatih dari usia dini. Nah, ini penting. Melatih anak untuk berpuasa di usia dini. Mungkin kira-kira 6 tahun atau mulai kelas 1 SD diajarkan untuk berpuasa. Sesanggup mereka, mungkin mereka sanggupnya setengah hari, nggak apa-apa. Atau mungkin sesanggupnya dia saja dulu, nggak apa-apa, nggak masalah. Dengan mengajarkan anak, mendidik anak sejak dini untuk berpuasa,
maka insya Allah nanti sesuai dengan suatu pepatah mengatakan kecil dianja-anja, lalu setelah besar terbawa-bawa, lalu sampai tua terubah tidak. Ini suatu pepatah yang memberikan suatu gambaran kepada kita bahwasanya mendidik anak dalam beribadah, termasuk ibadah puasa, dimulai sejak dini. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini, bagaimana menjadikan anak untuk bisa berpuasa. Walaupun mereka dalam usia dini, tidak mungkin mereka belum punya kekuatan dan kesanggupan seperti kita berpuasa. Akan tetapi ketika kita mendidik mereka untuk berpuasa, insya Allah mampu menjadikan mereka sanggup untuk berpuasa. Tidak sedikit anak-anak yang telah mampu berpuasa 1 bulan penuh, tak lain dan tak bukan karena arahan dan petunjuk dari orang tua mereka. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu manfaat kepada kita, terutama kepada orang tua dalam mendidik anaknya berpuasa. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun.